Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel rohani Renungan Inspiratif bersama saya Pastor Mario Panto. Judul renungan kita saat ini adalah penderitaan yang mengerjakan kemuliaan kekal. Ayat firman Tuhan saya ambil dalam 2 Korintus 4 ayat 17 berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, penderitaan adalah kata yang sering dihindari oleh manusia termasuk orang percaya. Selain itu, situasi zaman sekarang yang semakin menekan umat manusia, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 6, bahwa zaman akhir dunia ini ditandai bukan lagi oleh perdamaian, melainkan oleh peperangan yang disertai penderitaan yang bertambah-tambah. Bahkan banyak martir di negara-negara komunis yang menjadi korban kekerasan dan penindasan yang mengakibatkan penderitaan. Ada cukup banyak kesaksian tentang penderitaan orang percaya karena iman mereka kepada Kristus. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang percaya yang belum memahami arti penderitaan yang sesungguhnya. Hal ini nampak pada seringnya jemaat disuguhkan oleh firman Tuhan yang dikhotbahkan yang menawarkan kesenangan hidup belaka tanpa harus mengalami penderitaan. Karena itu, mereka lebih banyak melarikan diri, putus asa dan kecewa ketika mengalami penderitaan. Padahal sesungguhnya penderitaan itu tidak dapat dihindari oleh siapapun. Namun yang dimaksudkan di sini adalah cara kita menanggapi penderitaan itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Paulus menegaskan bahwa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan dalam berbagai hal. Baik itu penderitaan yang diakibatkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita akan mengalami banyak aniaya oleh karena kepercayaan kita kepada Yesus. Juga ada penderitaan yang lain yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, tak satu pun manusia di dunia ini yang mau hidup menderita
tak terkecuali orang percaya. Orang Kristen kebanyakan merasa alergi dan kurang senang jika mendengar khotbah hamba Tuhan yang bertemakan penderitaan. Ayat-ayat Alkitab yang berbicara penderitaan seringkali dilewati dan tidak dibaca. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Hal itulah yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29 yang menegaskan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Saudaraku, panggilan untuk menderita bagi Kristus inilah yang menjadi momok bagi orang percaya. Tentunya tidak mudah mencari orang yang bersedia menjawab panggilan ini. Terlebih hidup di zaman yang semakin menuntut orang untuk menjadi berhasil dan sukses. Seringkali keberhasilan dan kesuksesan dijadikan ukuran atau tanda bagi seorang apakah ia diberkati oleh Tuhan. Akhirnya fokus kita hanya pada berkat, kenyamanan, fasilitas, dan sebagainya. Perhatikan apa yang Rasul Petrus katakan. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hal itulah yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran bahwa penderitaan kita yang sementara itu mengerjakan sesuatu di dalam kita adalah sebuah cara pandang ilahi yang baru terhadap penderitaan. Biasanya orang menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang merugikan kita, bukan menguntungkan kita. Namun, aniaya dan penderitaan dapat bekerja untuk kebaikan, bahkan untuk kekekalan. Betapa agung pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam kebenaran ini. Penderitaan ringan yang sekarang dan kemuliaan yang kekal. Saudaraku, renungkanlah bahwa penderitaan ini hanya kita alami sekarang. Sedangkan kemuliaan yang dihasilkan adalah kekal. Ujian hidup dapat terasa seperti tidak ada habis-habisnya. Namun semua itu pada akhirnya akan berlalu. Justru kemuliaan surgawi yang dihasilkan dari penderitaan itu tidak akan berhenti sampai selama-lamanya. Artinya kemuliaan surgawi itu adalah kekal. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk kami menghadapi penderitaan yang dirasakan oleh kami semua di dalam dunia ini. Kami tahu bahwa sesuai dengan janji firman-Mu,
penderitaan yang kami alami akan mengerjakan kemuliaan yang kekal. Terima kasih, terpujilah namamu buat firman Allah lewat renungan yang sudah kami dengar saat ini, memberi kami kekuatan untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus sepenuhnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.